kita harus waspada. Di antaranya besok yang akan terlaksana, ya, tahsul masailnya kawan-kawan dari Jatman, mulai dari Idarah Wusto, ya, mulai dari Syu'biyah juga, didukung oleh Aliyahnya. Ini nanti akan membahas tentang nasabah Alawi dan akan menghakimi kami-kami ini. Siapa yang tidak percaya Pak Alawi, nanti kami akan dihukumi sesat, kafir, munafik, ya, bahasanya seperti itu. Ya, maka mereka akan kita lihat seperti apa, ya, tingkat berapa keilmuannya masalah nasabah Alawi itu. Dapat kita tebak pola pikirnya. Kalau semua berdasarkan opo jari Habib Lutfi bin Yahya, ya wes entek. Berarti sama seperti kitab Cahaya Nusantara, buku Cahaya Nusantara. Akan jatuh dengan sendirinya tanpa kita sentuh, akan jatuh tanpa sentuh. Maka kita harus waspada. Ya. Orang yang berbohong pasti akan mencari pendukung lainnya untuk menguatkan kebohongannya. Ya, intinya kita tidak usah untuk percaya kepada Habib Lutfi bin Yahya kamakola Syekhuna Joko Syahmat dari Tangerang, Indonesia. Karena apa? Wes kulino berbohong. Terbukti kebohongannya, bukan kira-kira. Sudah jelas kebohongannya. Nggak layak menjadi waliullah, nggak layak menjadi mursyid thariqah. Tidak usah biat ke sana. Biatlah nanti ke mungkin Halwani, ya, dari Purworejo itu. Mungkin dari pondok pesantren Parak Bambu Runcing Parakan Temanggung sana. Jawa Timur juga banyak, ya. Mursyid yang benar-benar mikirkan murid, ya. Wayahe thariqah itu tidak hanya mikir spiritual, keagamaan, kejiwaan saja, tapi memikirkan dunia sampai akhiratnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengirimkan materi Bahsul Masail, bahwasanya nasabah Alawi adalah fiktif, tidak sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ranggenah, paling Mbak Alawi disahkan jadi cucu Nabi, uang ketuanya aja Habib Lutfi. Oleh jenengan analisa panjenengan, ya, mana ada kiai di Jatman yang berani mah Habib Lutfi. Leres jenengan Pak Ranggenah, walaupun nama jenengan itu Ranggenah tapi genah banget, leres jenengan. Oke. Mana ada kiai di Jatman yang berani mah Habib Lutfi? Nggak ada yang berani. Karena dalam budaya thariqah itu sabdo pandito ratu. Wis ora ono sing salah, bener kabeh. Apa jari mursyidnya? Mursyidnya ngomong ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul, nyemplung sumur ya nyemplung sumur. Itu. Kalau ada yang paling, kalau ada ya paling hanya sedikit itu yang nggak ngaruh, blas pasti kalah. Nggih, leres Pak Ranggenah. Banyu biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Indonesia, apa hubungannya thariqah dengan nasabah Alawi? Hubungannya adalah sama-sama. Rois Amnya itu ngaku sebagai klan Ba'alawi. Bahkan yang pertama kali memasukkan Islam ke Nusantara ini dari Ba'alawi. Ya, biar lagi. Ya. Suwe, lama-lama nanti Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, ya, Pulau Batam, Natuna, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, semua itu diciptakan oleh Allah untuk Ba'alawi. Lama-lama seperti uang Indonesia milik Tarim. Ya sama saja nanti. Ya, seperti itu. Apalagi di situ ada Habib Lutfi bin Yahya bertindak sebagai ketua Jatman. Jelas ada yang tidak beres ya, jelas. Jelas. Tapi insya Allah biasanya Pak Harto jatuh itu setelah Putin Soeharto meninggal dunia. Namanya garwo itu sigarane nyowo. Separuh jiwaku telah hilang. Ya, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab kan jiwanya separuh hilang, tapi digantikan dengan jiwa yang baru yang masih perlu penyesuaian. Ya, tidak sekuat dulu. Coba rasakan kalau kita ditinggal oleh istri kita, ya soro, montang-manting dewi, nggak ada gantilane jiwa. Ya, gitu. Garwo,
sigarane nyowo. Nggih. Begitu nggih. Pak Sapi perang, apa urusan Jatman dengan masalah nasab Alawi? Saya yakin Pak Lutfi hanya akan mencari pembenaran dan pengakuan dari yang hadir. Nggih, terus wong ada intervensi. Wong acara yang di debat Banten itu ada uang keluar berapa? Hampir 1 M, ya. Wong kita cari uang begini sulitnya ya. Tiba-tiba duit brol-brolan seperti itu. Ini yang namanya tidak adanya kejujuran. Di saat masyarakat kita miskin, kesulitan dalam mencari nafkah, tiba-tiba orang-orang yang mengaku beragama religius tapi tidak cerdas ya sosialnya, hanya sekedar mengaku cerdas spiritual, bukan spiritual tapi supranaturalnya. Begitu, nggak sesuai dengan kenyataan. Agama itu melindungi yang lemah, tapi malah justru sekarang ini sebaliknya. Pak Solikin sudah bisa ditebak. Jelas mereka mengakui Ba'alawi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Versi kitab karya Al-Muhibbi, Khulasatul Athar itu, atau kitab karya Said Murtado Az-Zabidi dalam Ar-Raudul Jali, padahal sudah kita kupas secara jelas dan lugas bahwa Ar-Raudul Jali ini kitab palsu. Kenapa saya bisa mengatakan palsu? Karena ada tumpang tindih, kesimpang siuran, datanya tidak cocok dengan data sejarah dan kitab nasab yang ada. Tumpang tindih semua. Pokoknya bisa dititeni, ya. Kok ada kitab nasab atau sejarah karya Habib Ba'alawi internal atau karya eksternal Ba'alawi atas permintaan dari Ba'alawi, atau kitab eksternal Ba'alawi yang disalin baik manuskrip atau cetakannya oleh Ba'alawi, maka kitab itu harus diragukan, harus diteliti terlebih dahulu. Terlihat sekilas itu wajar. Oh, Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Ada satu lagi Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi yang ditahqiq oleh Arif Abdul Ghani. Buka isinya. Ya sama dengan ketika kita disuguhi nama kitab Al-Jauharus Syafaf, misalkan oleh Buya Hamka misalkan. Buka isinya apa? Teliti, baca dulu, fahami dulu. Baru bisa menyimpulkannya. Kan begitu, nggih. Biasanya mereka itu seperti itu. Nah, nanti misalkan Bahsul Masail tanggal 6 sampai 7 Agustus yang akan datang itu, nah nanti akan saya pantau. Nanti hasilnya seperti apa? Akan kita bahas lagi. Kita bahas bersama. Nggih. Dewa Hastu. Kalau kitab nasab klasik tidak memiliki apa yang mau dibahas, jangan-jangan mengisbat hanya dengan kalam ulama kontemporer saja. Kasihan Ba'alawi, salah sendiri kok merasa suci, Gusti Allah mboten sare, nggih leres Pak Dewa Hatsu. Nanti paling-paling akan merujuk ke Al-Mu'qibun, karya dari Syed Mahdi Rojai. Paling-paling begitu. Kamakola Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Wa kamakola Abu Bakar Asyili fil Masyra'ir Rawi. Kamakola fi Syarhil Ainiyah. Kamakola fil Burqah Al-Musiqah. Kamakola fi Al-Ghuraril Bahail Dawi. Kamakola Al-Jauharus Syafai. Paling itu sudah mentok abad 9. Mentok itu. Kalau eksternal abad 10. Wes bisa ditebak. Pokoknya kita harus perlu ketahui kata kunci. Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat Al-Muhajir katanya, Imam Ubaidillah itu hidup tahun berapa? Itu ada. Hidupnya abad berapa? Itu. Di kitab Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Al-Asili, terus kitab Al-Fakhri, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Umdatut Thalib, Ula Wusta Kubro, ada apa enggak? Ya. Di kitab Taraful Ashraf fi Ma'rifatil Ansab ada atau enggak? Di kitab Tabaqatul Khawas ada atau enggak? Kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman ada atau enggak? Ya kalau enggak ada, ya berarti ya enggak ada. Enggak usah diada-adakan. Kalau diada-adakan itu ya 650 tahun itu ngarang-ngarang sendiri, ya. Berdasarkan asumsi, berdasarkan interpretasi, menyimpulkan sendiri. Begitu, nggih. Huzain Zeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Torekoh itu fokus untuk membersihkan hati, tazkiyatun nafs.
Menjauhkan hidup dari urusan dunia, kok mau bahas nasab Kiai? Apa memang logikanya Pak Lutfi itu tidak pada tempatnya? Mudah-mudahan ajunan sehat selalu Kiai nggih Bu Zain Zeta. Waalaikumsalam dari Pamekasan nggih Bu Zain Zeta ini. Memang ya maunya itu menyikapi masalah yang berhubungan dengan waqi'iyah yang terjadi saat ini. Isu terbaru terkini lah. Karpe itu begitu nggih. Kalau memang nanti menghadirkan pakar-pakar nasab berdasarkan kitab-kitab dan manuskrip sejarah dan nasab yang kompatibel ya, nggak masalah. Yang bermasalah itu nanti dibahas versi mereka sendiri hanya berdasarkan asumsi, berdasarkan kitab-kitab yang ada, ya tidak merujuk pada keberadaan tokoh yang dibahas itu hidup pada abad berapa. Itu pun saya tanggi. Jadi kalau logikanya itu karena memang ketua Rabithah Alawiyah ya dengan ketua Jatman itu ya sama-sama dari klan mereka. Itu logikanya sebenarnya nggak urusannya lah mengurusin nasabah Alawi. Tapi mereka merasa terusik gara-gara kita usik itu. Gitu. Nggih. Bu Senjita nggih. Pak Wan Yuri keluarkan Lutfi dari Jatman nggih. Insyaallah nanti kita doakan semoga pada waktu muktamar pemilihan Rois Amnya berikut staf-staf di bawahnya itu berisi orang-orang kita ya. Remakai Halwani ya kan. Duriahnya Mbah Khudori Magelang ya. Banyak Mbah Torehan Ajuri Kudus. Terus berikutnya termasuk pimpinan atau mursyid Thariqah Syadziliyah yang ada di Parakan Temanggung itu kemarin almarhum nggih Pak Yai Muhaiminan Gunardo Pondok Bambu Runcing Paraan Temanggung itu juga bisa masuk kan termasuk Thariqah Mutabaroh itu nggih Syadziliyah itu bisa masuk di situ. Sekarang digantikan oleh putra beliau Rahmat Kiai Muhaiminan. Ibu saya itu ikut beat Thariqah Syadziliyah di pondok pesantren Parak Bambu Runcing Parakan Temanggung itu sampai sekarang. Ibu saya itu masih mengikuti Thariqah Syadziliyah. Ibu saya padahal sudah sepuh itu, sudah sepuh. Ya nggak apa-apa, Bu, sepenting sholat 5 waktu ya, sepenting. Memberatkan ya jangan gitu. Waktu beliau Rahmat Kiai Haji Muhaiminan Gunardo masih sugeng, beliau sering ke sana. Okay. Berikutnya Indonesia Raya. Assalamualaikum Kiai. Rabithah Alawiyah ibarat terkena bom atom 100 ton TNT. Masalah nasab dibawa ke Thariqah apa hubungannya? Menunjukkan kelompok Ba'alawi terpojok dan tindakannya pun malah salah masalah nasab ke Thariqah. Nggih, leres Pak Indonesia Raya dari Pati Jawa Tengah nggih. Memang begitu nggih. Ini mereka bingung sendiri karena ulahnya sendiri namanya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini terbukti ya saat ini dan nanti kalau tidak melakukan taubatan ke ilahi. Nggih, begitu nggih Pak Indonesia Raya. Yang membuat kerikil negeri ini sulit maju kelompok Ba'alawi Kiai. Apa tidak berkaca mereka takluknya Belanda ke Jerman 5 hari. Belanda momok bagi Indonesia, harusnya Ba'alawi ceramah untuk kemajuan bangsa. Nggih. Pola materi ceramahnya Ba'alawi itu harus dirubah. Jangan doktrin saja. Doktrin yang memuji memuliakan mereka, menyanjung-nyanjung sesama klan mereka, itu ciri khasnya mereka. Nggak ada mereka memuji kiai, apalagi kiai-kiai desa. Nggak ada kiai kampung dipujinya itu nggak ada. Yang ada itu kiai-kiai dipuji, lalu kiai itu tunduk kepada kami ya, pasti itu. Oke. Pak Indonesia Raya. Tahun 1940, Jerman ya, Partai Nazi Jerman Hitler itu menundukkan Belanda itu cukup 4 hari. Jangan di sini nulis 5 hari berarti kurang lebih 5 hari ya, nggak apa-apa, berarti 4 hari cuma. Sampai Ratu Wilhelmina itu ngungsi ke London Inggris sana. Padahal Belanda ngusungi harta benda, kekayaan alam kita ratusan tahun dari Nusantara. Ternyata ya di tangan Hitler dan pasukannya cukup 4 hari jatuh dikuasai. Baru diserahkan kembali tahun 45 itu. Jadi secara de jure and de facto Jerman itu berhak mengambil alih Indonesia sebagai jajahannya Belanda. Perancis, Jerman, Inggris ya pernah
harusnya menjajah kita sama-sama. Kita buat piala bergilir. Karena kita yaitu tadi mau diadu domba. Jadi jangan sampai terulang kembali. Sebenarnya itu mereka lemah. Belanda itu lemah. Kuatnya itu memanfaatkan sesama saudara kita dipecah belah persatuan kita. Sama seperti Ba'alawi, sebenarnya lemah mereka itu. Tinggal klik itu aja sudah jatuh mereka. Gara-gara apa? Ya memanfaatkan kelemahan kita. Apa? Suka berbantah-bantah, khilafiyah, terpecah-pecah, diadu domba itu. Ini yang bikin mereka tambah kuat. Terus mendoktrin umat, ya, membodohi umat. Ya. Indonesia gak bisa maju, gak bisa maju. Pak Joko Samad ini, tapi Pak Joko Samad ini jangan dibaca saat live komen ya. Jadi Pak Joko Samad ini pesan supaya kita jangan percaya kepada omongannya Habib Lutfi bin Yahya. Gitu. Pesannya beliau itu seperti itu. Saya lebih mentaati beliau sam'an wa ta'atan berdasarkan fakta. Ya, orang yang suka berbohong itu akan berbohong terus untuk menutupi kebohongannya yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi usahakan kita untuk waspada, jangan mudah menerima informasi dari orang yang suka berbohong itu. Ini nanti bukan thariqah mu'tabaroh, tapi thariqah yang bernama thariqah kadzabiyah nanti malah. Akhirnya kan seperti itu karena terbiasa berbohong. Jadi pesan dari Pak Joko Samad ini benar-benar lebih akurat, ya, lebih tepat. Berikutnya, Pak Awan Yuri. Salam takdim buat Pak Joko Samad sekeluarga. Banyu Mili, kira-kira mau mengakui pembelokan sejarah NU dan minta maaf ke PBNU? Enggak ya, itu enggak mungkin. Khotamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawah. Memang sulit kecuali taubatan nasuha. Sumeleh, salah ya seleh. Enggak boleh salah, tetap melawan. Ini yang paling banyak melawan itu ya Khanif Alatos ini sama Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini. Ngeyel itu, tapi nggak ada dasarnya. Hanya manis di kata-kata saja, nggak terbukti. Ibu Arwi Fadila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan para khatib ditangkap karena sudah membelokkan sejarah, memalsukan makam, dan yang baru saja viral membelokkan sejarah NU? Sejarah NU dibelokkan, sejarah bangsa Indonesia dibelokkan, sejarah berdirinya Jatman juga dibelokkan. Kurang apanya lagi? Kurang bukti? Umbruan buktinya. Begitu, Bu Arwi Fadila. Pak Muhammad Mulyono, ya, saya berharap sejarah Jatman harus diluruskan. Sejarah berdirinya Jatman, Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah itu juga sudah banyak yang mengalami perubahan pada saat Rois Amnya Kang Mas Muhammad Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Berubah-ubah. Harus diuruskan memang. Kalau bisa nanti setelah pas muktamar itu ya harus digantikan saja. Pak Mukiono Pati, sudah saatnya NU terbebas dari cengkraman para Habib. Wajib. Kok koyo ora ono wong alim selain Habib aja di Indonesia ini. Kiai-kiai lulusan pondok pesantren Nusantara itu saking banyaknya nggak bisa dihitung lagi jumlahnya. Pak Joko Pitoyo, jika keputusan Basul Masail mengesahkan nasab Ba'alawi, saya yakin akan ada eksodus besar-besaran warga NU ke Muhammadiyah. Nanti akan ada NU garis lurus dan NU garis yang masih perlu lurus. Ya nggak begitu Pak Joko Pito. Insya Allah nanti tetap solid NU itu. NU tetap solid sebagai organisasi massa Islam terbesar. Sejak dulu itu nggak bisa dipisahkan. Dulu pernah pada zaman Pak Harto mau dipecah jadi dua, tapi tetap nggak bisa, nggak bisa. Sekarang juga mau dipecah-pecah, NU ala PKB macam-macam lah. Tetap insya Allah kita doakan tetap solid. Nanti kalau ada oknum-oknum yang berkhianat ya secara alami akan dikeluarkan atau keluar dengan sendirinya. Al-Kaburi wal Imad. NU berdiri atas jasa para habaib dalam melobi Belanda agar pribumi diberi izin mendirikan ormas keagamaan. Tapi dengan syarat warganya nanti harus jadi muhibbin Habib. Maka habaib di warga NU diterima. Enggak seperti itu sejarahnya asli Pak Al-Kaburi wal Imad. Enggak seperti itu. Inisiatif untuk mendirikan Nahdlatul Ulama itu
berasal dari orang-orang pribumi sendiri, bumi putra. Tanpa ada campur tangan dari habaib Ba'alawi sana. Nggak ada. Toh kalau ada yang mengaku-ngaku berkat jasa nenekku, yakni Habib Hasyim bintu Habib Yahya, kakekku, itu hanya sekedar pengakuan sepihak saja. Semua orang punya pendapat, semua orang berhak untuk mengatakan ini, itu, terserah dia. Tapi kan fakta dan data, eksternal dan internalnya harus dicocokkan keduanya. Kalau hanya internal pengakuan pribadi sendiri, ya nggak perlu dipercaya. Kan begitu. Apalagi ada 5 orang Habib, jika tidak ada 5 orang NU, Muhammadiyah tidak bisa berdiri. Ngomong gedabrus itu, nggak usah dipercaya. Nah, NU sendiri, Nahdlatul sendiri, ulama-ulama kita itu banyak yang sudah kena doktrin ya. Di antaranya gara-gara ngelakoni Rotib Al-Khaddad. Beberapa hari belakangan ini saya sering dihubungi oleh kiai-kiai yang sudah puluhan tahun mengamalkan Rotib Al-Khaddad, tapi akhirnya meninggalkan gara-gara nggak ada asrornya, nggak ada manfaatnya. Akhirnya konsultasi ke saya, akhirnya saya sampaikan nggak usah dilakukan. Mau Quran wae, mau surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, mau Quran angen-angen sak maknane, jelas ada perintahnya. Mau sholawat wae, sopo sing mau sholawat 100 kali, maka hajat yang berurusan dengan akhirat yang berjumlah 70 jenis akan dikabulkan, dimudahkan. Yang berhubungan dengan dunia 30 jenis dikabulkan. Lah enak. Sholawat apa? Nggak usah sholawat sing panjang-panjang. Sholawat Jibril, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Ping 1 sih lho, nggak ono 5 menit. Ngubengno tasbih itu Shallallahu ala Muhammad, 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 Shallallahu ala Muhammad. Sapa sing maca sholawat sepisan bakal duwei rahmat dening Allah 10 kali. Lah enak gitu. Enak seperti itu. Akhirnya mereka meninggalkan Rotib Al-Khaddad, Rotib Ba'abud, Rotib Hizib As-Sakron dan seterusnya. Gitu nggih. Begitu nggih. Pak Eko Suprapto, kebohongan yang berulang-ulang akan menciptakan pembenaran yang semu. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri nggih. Ibarat air yang mengalir nggih, Pak Eko Suprapto. Hukum alam. Air itu pasti akan mencari celah tempat yang paling rendah. Itu hukum alam, sunnatullah. Kebenaran juga begitu, akan mencari jalannya sendiri. Cuma harus diusahakan, Pak Eko Suprapto. Kalau kita diam, ya propaganda kebatilan akan menang. Karena dipropagandakan, terus menerus. Berikutnya Pak Macan Loreng. Dari dulu yang kejahatan negara dilakukan habaib termasuk Borobudur, Aidit, Musoal Munawar, Barokbah, sekarang Pak Dilutfi dan lain-lain. Pak Macan Loreng ini bisa membaca. Zaman itu akan berulang, kejadian itu akan berulang. Dunia ini sama seperti fotokopian. 100 tahun sekali akan berulang kejadian-kejadian itu. Ini namanya ikro dan ikro. Bacalah. Terus lafosir, darah adalah, kok darah ya? Catatan dan bukti untuk mengetahui yang darah. Darah adalah catatan dan bukti untuk mengetahui yang sebenarnya alias DNA. Pak lafosir. Leres. Kemarin yang ditemui oleh Dik Rumel Abbas di Arab Saudi sana itu, Syekh Ibrahim bin Mansur itu dari klan-klan Al-Amir, katanya penguasa Mekah, itu nyambung ke Husaini, itu nggak ada di dalam kitab-kitab nasab oleh Ibnu Funduk. Berarti batilun la yasihhu, nasabnya tidak dibatalkan berdasarkan tes DNA juga. Sama seperti Habib Umar bin Hafid itu, klan-klannya itu ada yang sudah tes DNA, ada yang beberapa kali tes DNA. Pertama kali nggak percaya, kedua kali sudah tes DNA. Hasilnya sama, memang platnya G. Terus bagaimana lagi? Terus anaknya tiba-tiba berfatwa, oh itu dosa. Berarti internet itu nggak sah. Nggak usah hidup di zaman sekarang, itu pada zaman dulu aja. Pak Wan Yuri, pokoknya hancurkan kebesaran Ba'alawi di Nusantara, bebaskan pribumi dari perbudakan Ba'alawi. Insya Allah seperti itu. Karena sudah saking kebangetan, keterlaluan, sudah melewati batas, sudah tidak bisa diampuni lagi. Harus diamputasi. Karena berbahaya untuk kemajuan negara ini. Umat Islam yang ada di Indonesia kita ini.
Berikutnya Pak Rifangga, saya sering berdebat dengan para mukibin. Ketika mereka kalah debat, kata-kata terakhir mereka adalah awas nanti di akhirat. Nggak usah percaya. Tidak usah percaya ancaman seperti itu Pak Rifangga. Itu ancaman orang yang tidak menggunakan akal dan pikirannya. Hanya berdasarkan dogma keyakinannya. Sugestinya berdasarkan kontaknya mereka dengan Habib yang mendoktrin itu. Masih belum beres cara atau pola pikirnya. Jadi awas nanti di akhirat, awas kualat, awas nggak usah dipercaya. Nggak ada dalilnya itu. Nggak ada dalil, cari dimanapun nggak ada. Nggak ada dalil, hanya karangan-karangan mereka dalam memahami dalil utama saja. Misalkan dalam mencintai duriah Nabi. Siapa yang tidak mencintai duriah Nabi? Saya percaya. Wali Songo dan sampai duriahnya itu nyambung ke Kanjeng Nabi. Saya percaya. Karena memang ada data manuskripnya, ada kitabnya. Saya Zulfikar Basaiban misalkan. Itu saya percaya, nggak usah dibuktikan pun saya percaya. Nggak usah tes DNA, saya percaya. Karena ada kitabnya, ada manuskripnya. Gitu. Begitu Pak Rifangga, jangan percaya Pak Rifangga, awas nanti di akhirat. Itu alasan wong cepet nalare. All channel. Assalamualaikum kebatilan pentolan-pentolan Balawi kenapa jenengan tutup-tutupi? Apa nggak kasihan sama mukibin-mukibin pribumi yang punya jamaah masih taklid buta tak mau menggali informasi? Saya masih menutupi masalah pribadi atau privasi para Habib Balawi khususnya pentolan-pentolan mereka. Pak Yai L channel. Kenapa? Saya masih menganggap mereka itu saudara. Yang harus disadarkan. Kalau saya buka-buka nanti, khawatirnya itu nanti kami dituduh tidak profesional. Berdasarkan kedengkian, iri dan dengki. Tapi imbasnya, efek negatifnya itu nanti ya ke umat. Santriwati putrinya, doktrin-doktrinnya terus berjalan. Tapi tetap secara bertahap Pak Al Channel. Insya Allah kami akan buka-buka. Mereka sudah takut gak karuan. Saya punya datanya. Buka-bukaan semua. Waduh, kok masih ada kiai yang mengakui bahwa Habib Ba'alawi itu keturunannya Kanjeng Nabi, cucu Nabi itu. Saya itu kadang-kadang tuh aneh itu loh, aneh. Kok masih ada yang seperti itu ya kiai meyakini seperti itu, saking fanatiknya itu, fanatik butanya seperti itu. Padahal kenapa nggak mau melihat? Ya mungkin belum dibuka, belum dibuka, belum terbuka. Begitu Pak Channel. Terus berikutnya ini langsung dari Pak Arif Sukron, Pak Muhammad MHM, Kiai Haji Sukron Makmun, Yai, aduh. Saya dulu tahun 90-an itu ikut ngajinya sama Kiai Haji Sukron Makmun pada waktu masih ada P3 itu dulu. Beliau termasuk orang yang sangat membahana suaranya. Kiai Haji Zainuddin MZ belum terkenal, Kiai Haji Sukron Makmun sudah kenceng suaranya. Beliau kelahiran dari Sampang. Saya pernah mau dipertemukan dengan beliau, tapi saya masih ragu karena beliau masih mukibin. Ternyata beliau pernah menampilkan kitab karya dari Said Murtado Az-Zabidi yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin itu. Tapi dia atau beliau nggak melihat kitab Ar-Radul Jali fi Nasabi Bani Alawi ini. Inilah pentingnya kita untuk tidak hanya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 kitab saja. Harus lebih banyak kitab. Alhamdulillah, saya sudah ratusan kitab sejarah, nasab, dan manuskrip-manuskripnya. Tobakot, ya, dan juga kitab hadis-hadis. Nah, alhamdulillah, dari Pak Demit 12 Mukibin bin Ba'alawi bin Yahya, Renat Aroyalak, lugunya orang Jawa dimanfaatkan oleh Lutfi. Pak Ahmad Ali memikir dengan akal sehat, luaskan pemandangan, lebarkan antena. Insya Allah. Semoga Pak Muhajir juga percuma ditutup-tutupi. Kiai sudah waktunya perang, mereka sudah keterlaluan. Ini kesabaran kita, Pak Muhajir. Insya Allah nanti kita buka bersama. Pokok kami menunggu mereka sadar menyadarinya, sepenuhnya menyadarinya. Berhenti saja yang muda-muda itu untuk membodohi kita. Kita semua sudah cerdas, sudah bangkit, nggak bisa ditipu lagi, nggak usah, nggak bisa seperti dulu lagi. Pemberitahuan undangan dan tembusan yang dikirimkan oleh pimpinan pusat Jatman bahwa pelaksanaan Pramuktamar ke-13 akan diselenggarakan di
Kabupaten Subang, Jawa Barat nanti tanggal 6 sampai 7 Agustus. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengirimkan materi Bahsul Masail bahwasanya nasab Ba'alawi adalah fiktif, tidak sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertanda doktor, ini doktor honoris causa, bukan doktor asli, bukan, doktor honoris causa. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ano NIP ini mbok NIP presidenan tanda tangannya beliau. Ini secara standar administrasi sudah sesuai, bahwa ini benar-benar ditandatangani oleh beliau Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.